Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menyebutkan kelompok atau geng Verdi Sambo adalah mafia di tubuh Polri. Kita langsung bergabung bersama Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Bapak Sugeng Teguh Santosa. Selamat siang Pak Sugeng, semoga sehat selalu. Ya, selamat siang, sehat-sehat Mas, doakan sehat terus ya. Amin. Pak Sugeng, ini langsung saja nih, sebelumnya kan sempat menyebutkan bahwa lingkaran Sambo atau geng Sambo terlibat dalam kasus rekayasa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang merupakan mafia di tubuh Polri. Nah, boleh diceritakan kembali Pak, indikasinya apa saja? Begini ya, saya menggunakan analogi dan menerapkan indikasi yang terjadi. Analogi geng mafia kan kita sudah pernah tahu ya, itu adalah produk kelompok-kelompok kejahatan yang pernah ada di barat ya, dan sekarang masih ada. Nah, kelompok kejahatan ini kan adalah pekerjaannya itu melakukan operasi-operasi kejahatan yang kemudian ketika itu mau terbuka ditutup lagi juga dengan operasi tindak pidana atau kejahatan. Nah, melakukan penutupan tindak pidana kejahatan itu bisa dengan menyuap para aparat ya, aparat disuap, aparat penegak hukum, hakim ya, kemudian tokoh-tokoh ya, kemudian intimidasi ya, intimidasi bisa juga menyuap, intimidasi, atau kemudian melakukan lobby ya, lobby. Nah, ini ada pada peristiwa ini ya, ketika Brigadir Yosua mati ditembak, serangkaian upaya-upaya dilakukan ya, yaitu dengan lakukan mau menutup kejahatan ditutup dengan kejahatan lagi. Ada upaya suap, sudah nyata LPSK mau dikasih duit, sudah nyata Barada E mau dikasih uang ya, kita belum tahu lagi nih yang disinyalir Pak Mahfud, mengapa DPR diam ya, tapi saya nggak bilang itu suap ya, mengapa DPR diam ya. Kemudian dia mempengaruhi tokoh-tokoh ya, jenderal-jenderal dipengaruhi ya, kemudian juga para anggota DPR dipengaruhi. Satu anggota DPR mempengaruhi saya setelah dipengaruhi Komisi 3 ya. Bahkan ada seorang polisi langsung bertemu dengan saya, pangkat kombes ya, mempengaruhi saya juga. Tanggal itu kalau tidak salah polisi tanggal 15, anggota DPR tanggal 12 melalui telepon kalau anggota DPR ya. Kemudian juga ada upaya dengan kekerasan dan intimidasi, perlawanan fisik. Nah, hari Jumat tanggal 3 Juni ada sekelompok polisi yang bergerak tanpa perintah berada di rumahnya Verdi Sambo. Sebelum hari Sabtu Verdi Sambo diperiksa kode etik dan ditahan. Jadi kemudian yang lebih dahsyat dari pekerjaan ini adalah Sambo ingin dilindungi oleh kurang lebih 36 orang yang sekarang diperiksa oleh pelanggaran kode etik ya. Bahkan yang diperiksa ini selain pelanggaran kode etik berat juga ada terindikasi ya kuat melakukan obstruction of justice, berusaha menghalangi penyidikan dengan merusak tempat kejadian perkara, dengan kemudian menghilangkan barang bukti, mengarang cerita bohong. Jadi semua klop, semua analogi yang pernah kita lihat di dalam film-film, bahkan teori-teori yang kita baca ya, dengan indikasi yang ada, dan hasil pemeriksaan juga seperti itu. Jadi saya tegaskan, memang Sambo dan juga orang yang membantunya ini satu geng gitu, dan mereka ada di kepolisian. Saya sebut makanya geng ini ada di kepolisian, seperti itu. Ya Pak Sugeng, tadi seperti yang Bapak katakan bahwa ada upaya selain intimidasi, tapi ada juga perlawanan nih dari lingkaran Sambo terhadap tim Sus Polri. Nah, dengan adanya info tadi Bapak jelaskan 36 yang sudah tercatat ini, apa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh geng Sambo terhadap anggota tim Sus? Ada pergerakan yang ingin melindungi Sambo pada hari Jumat. Saya mendapat informasi sekitar 20 orang, ya, itu anggota polisi. Anggota polisi kan bergerak itu atas perintah. Harus dicek kepada atasannya. Dan ini saya rasa tim Sus tidak tahu dari kesatuan mana ya. Karena itu bagian juga mereka, saya mendapat informasi ada dalam Satgasus. Ini harus diperiksa. Bahkan saya dapat informasi ada barang bukti yang disembunyikan di mereka ya. Jadi seperti itu. Ini kan semua informasi yang masuk kepada IPW. Itu pertama.
Kedua, ada upaya perlawanan juga. Mungkin akan ada upaya-upaya dalam tanda kutip serangan-serangan terhadap, dalam tanda kutip ya, serangan pendiskreditan terhadap personil-personil yang di dalam tim sus dengan isu-isu negatif. Ya, akan dimainkan misalnya melalui bargaining atau dimainkan mulai melalui medsos ya, sebagai satu prakondisi. Nah, oleh karena itu, IPW sendiri mendukung tim sus bekerja, tetap fokus pada pengungkapan. Masyarakat juga saya dorong mendukung tim sus bekerja untuk pengungkapan. Kalau ada isu-isu yang seperti mendiskreditkan, kita tidak perlu menanggapi dulu, ya. Jadi seperti itu, supaya tim sus ini bekerja cepat, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Ya, itu, Mas. cepat dan efektif. Nah, namun ada satu lagi Pak, ini yang cukup beredar liar di sosial media adalah terkait motif pembunuhan. Nah, dari IPW sendiri atau dari Pak Sugeng, apa yang bisa disampaikan ke kami Pak, terutama terkait motif ini? Ada 5 motif, tapi yang satu motif itu tidak mau saya sebut ya. Itu terkait dengan yang satu motif ini terkait dengan pernyataan mungkin Pak Mahfud bilang, kasus ini ketika dibuka begitu mengerikan dan menjijikkan, ya. Bahkan Pak Deddy Prasetyo mengatakan motif ini tidak bisa dibuka karena menjaga perasaan kedua belah pihak, ya. Bahkan Pak Mahfud menyatakan menambahkan ini hanya untuk konsumsi 18 tahun ke atas. Nah, 4 motif yang sudah tersebut adalah pelecehan, pemerkosaan, penembakan, ya. Jadi pengancaman Brigadir Yosua kepada Ibu Putri, kemudian dia juga menembak Baradae sehingga ditembak. Yang satu lagi adalah isu bahwa Brigadir Yosua mengetahui praktek langsung perlindungan judi, ya, perlindungan judi oleh Kasat Gasus Pak FS, gitu ya, karena antar ini beredar bahwa tim Satgasus ini ada diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga dibubarkan seperti itu, ya. 4 yang sudah saya sebut, tapi satu motif yang tidak mau saya sebut, saya tidak mau sebutkan karena memang seperti Pak Mahfud bilang itu dan juga Pak Deddy Prasetyo memalukan kalau saya sebut, dan saya juga tidak tega, ya. Begitu. Memalukan baik untuk kedua belah pihak dan juga institusi, begitu Pak? Betul. Ya, semua kedua belah pihak itu keluarga Yosua, keluarga Sambo, dan juga institusi tentunya, ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya terkait dengan alibi nih, terakhir kan juga Pak Sugeng juga menilai bahwa dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh istri Pak Sambo ini hanya alibi. Nah, jika memang terbukti hanya alibi, konsekuensinya apa nih Pak? Jadi pelaporan sudah ada, ya, pelaporan dan sudah dihentikan. Artinya pelaporan tersebut bohong. Itu bisa dikenakan pasal 220 atau persangkaan palsu, junto pasal 317, gitu ya. Kalau itu seperti itu, kita belum tahu apakah didalami peranan ibu di dalam proses matinya Brigadir Yosua. Kita tidak tahu, saya tidak mau ke sana lah. Ibu ini secara psikologis kejiwaannya sudah hancur, saya sudah tahu, ya. Dengan kondisi seperti ini hancur lebur beliau ini, ya. Tapi ada potensi pidana yang bisa dikenakannya. Apakah cukup bijaksana dilaporkan atau tidak kembali kepada keluarga Yosua. IPW hanya membuat analisis, ya. IPW tidak mau mendorong, mendesak, tapi itu dikembalikan kepada keluarga Yosua, gitu ya. Baik, Pak Sugeng, terakhir saja, bagaimana Pak Sugeng menilai unsur kecepatan dalam penyelesaian kasus ini, Pak? Karena ini sudah cukup berlama-lama. Oh, ini cepat, ini dahsyat. Proses pengungkapan ini oleh tim sus itu harus diapresiasi. Tidak lebih dalam sebulan langsung terungkap pelaku utamanya, ya kan? Yang diumumkan oleh Pak Kapolri. Tidak lebih dari sebulan, ya. Jadi kasus ini sebetulnya sudah terungkap, tinggal pemberkasan untuk pemenuhan unsur-unsur dan alat bukti. Kita dukung tim sus dan Irsus bekerja. Baik Pak Sugeng, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini di Seputar News RCTI. Salam sehat selalu.